Oke, di video kali ini saya ingin memberikan review match untuk pertandingan dari PSM Makassar dengan Barito Putra, di mana PSM Makassar berhasil ya memperoleh kemenangan dengan skor 2-0 atas tim tamunya Barito Putra. Dan kalau kita lihat dari preview kemarin, saya sudah mengatakan kalau PSM Makassar saya ingin lihat di line up-nya, lalu rotasi apa yang akan dilakukan oleh Tavares. Dan kebetulan di match kali ini ya berhadapan dengan tim yang sedang bagus-bagusnya juga Barito Putra. Ya, PSM Makassar harus kehilangan Pluim, Yuran Fernandes, dan Duo Sayuri. Ya, jadi cukup menarik saya lihat line up yang diturunkan oleh Tavares. Sedangkan untuk Barito Putra saya bilang nggak ada masalah. Ya, karena kalau dilihat dari komposisi pemain inti dan cadangan, ya Coach RD masih banyak memiliki opsi untuk siapakah yang ditaruh sebagai starting line up dan juga nanti di babak kedua siapakah yang masuk menjadi pemain pengganti. Ini masih banyak pilihan. Sedangkan untuk PSM Makassar saya bilang ya minim pilihannya ya. Dari starting line up juga nggak terlalu banyak pilihan. Makanya Zaki dan Rizky Eka kalau boleh dikatakan ini penggantinya Duo Sayuri. Akbar Tanjung menggantikan Yuran Fernandes dan Everton menggantikan posisinya Pluim. Kalau di sektor tengah ya masih oke ya, trio dari PSM ini. Ada Ananda Rehan, M. Arfan dan juga Kenzo. Ya, lalu kita lihat di babak pertama, sebetulnya permainan dari kedua tim jelas cukup berbeda. PSM Makassar lebih mengandalkan serangan yang cepat, long ball, sedangkan untuk Barito Putra lebih memanfaatkan passing pendek atau bola possession. Makanya kalau kita lihat dari pertandingan ini, untuk PSM Makassar yang dilihat adalah peluangnya dulu untuk menciptakan gol bagaimana. Sedangkan untuk Barito Putra yang kita lihat ya dari bola possession-nya, penguasaan bolanya ini bagaimana. Dan sebetulnya dari kedua tim ini sama-sama sudah menunjukkan sistem yang berjalan. PSM Makassar juga banyak peluang di babak pertama, salah satunya gol dari Kenzo Nambu ya, dari free kick servis bola mati. Sedangkan untuk Barito Putra juga dari penguasaan bola, kalau boleh saya bilang unggul juga dari PSM Makassar, walaupun memang nggak banyak. Nah, kalau kita lihat di babak pertama, kelemahan dari kedua tim ya, saya bahas dari kedua tim dulu, yaitu di sektor wingback. PSM Makassar kalau saya bilang ketika mendapatkan pressing dari sektornya Syafruddin Tahar, ya ini berapa kali Syafruddin Tahar susah untuk mengalirkan bola ke depan. Beda dengan Erwin Kutawa yang masih bisa melakukan tek-tok dengan M. Arfan maupun dengan Ananda Rehan atau mungkin Zaki. Ya, sedangkan untuk Barito Putra sama juga di wingback sebelah kanan yaitu Hasim Kipui. Ketika mendapatkan pressing ya harus bermain long ball dan itu nggak efektif. Berapa kali passing long ball dari Hasim Kipui. Jadi inilah ya ada kelemahan sedikit lah kalau menurut saya dari masalah menjalankan sistem permainan dari kedua tim. Dan kalau kita lihat dari PSM Makassar banyak sekali melakukan serangan dari sektornya Rizky Eka. Nah ini juga kalau saya bilang karena faktor dari Adilson yang posisinya harusnya kan bisa sejajar dengan Everton ya. Everton lebih bermain ke kiri ya maka Adilson lebih ke kanan. Tapi di sini Adilson berapa kali cukup kesulitan ya untuk bisa menahan bola yang cukup lama. Jadi ya untuk overlap dari Zaki atau Ananda Rehan maju ke depan itu ya berapa kali sering telat juga karena nggak ada pemain yang bisa menahan bola yang ditugaskan kepada Adilson. Beda dengan Everton ya, kombinasi serangan hampir terlihat dari Kenzo, Rizky Eka maupun Everton karena Everton lebih bermain ke kiri dan lebih bisa menahan bola. Inilah perbedaan dari serangan PSM Makassar di babak pertama. Ya, sedangkan untuk Barito Putra justru ketika membangun serangan, saya nggak melihat sektor kanannya ini hidup. Ya, ada Ilham Mahendra ya di sektor kanan dan Bagus Kavi justru bermain lebih ke tengah. Jadi memang terlihat sekali kalau sektor tengah dari Barito Putra ini nggak bisa berjalan maksimal. Ya, Bagus Kavi juga penampilannya di sektor tengah nggak terlalu banyak bisa mengalirkan bola. Alhasil penyerangan dari Barito Putra lebih condong hidup di sektor sayap. Ya, tapi sektor sayap juga yang banyak sekali berhasil masuk ke area pertahanan PSM itu hanya melalui Murilo Mendes karena Ilham Mahendra ya menurut saya belum terlalu maksimal ya. Jadi ini pemain dimainkan juga karena syarat regulasi juga karena masih muda. Ya, jadi di babak pertama PSM Makassar sudah unggul 1-0. Lalu kita masuk di babak kedua. Di babak kedua tentu saja yang saya ingin lihat adalah perubahan permainan dari Coach RD atau Barito Putra karena di babak pertama terlihat sekali kalau sektor tengahnya ini nggak berjalan dan akhirnya di sini Ilham Mahendra diganti oleh Mike Out. Artinya Bagus Kavi dibalikan sebagai pemain sayap lagi.
Ya, dan sebetulnya untuk sistem penyerangan Barito Putra di babak kedua itu memang lebih terlihat hidup di sektor tengah. Karena Mike Out dan Makan Konate ini berapa kali sering aktif menjemput bola dan melakukan gerakan tanpa bola. Nah, inilah yang belum dimiliki oleh Barito Putra di babak pertama. Tapi ya memang penampilan Bagus Kavi ternyata setelah dibalikan ke pemain sayap kanan ini juga belum maksimal. Ya, mungkin perform Bagus Kavi di pertandingan kali ini belum terlalu maksimal lah. Ya, mungkin lagi ngeflop gitu. Jadi memang gak terlalu bisa mengalirkan bola dari sektor kanan, lebih aktif di sektor kiri. Jadi di sini Rizky Pora masuk ya menggantikan Bagus Kavi. Dan sebetulnya permainan di babak kedua, walaupun Barito lebih totalitas menyerang, saya cukup apresiasi ya kepada pergantian pemain dari Barito. Karena Friendly yang bermain di wingback kiri, walaupun seringkali berhasil melakukan overlap ke depan, tapi ketika memberikan end passing itu berapa kali nggak efektif. Memberikan passing long ball ke tengah yang bertujuan ditunjukkan kepada Tocantins gitu, itu nggak terlalu efektif. Makanya Buyung di sini menggantikan Friendly. Ini sudah ada evaluasi dari Coach RD. Lalu Makan Konate juga ya di menit ke-78 ketika Barito Putra yang belum bisa menciptakan gol lebih memainkan penyerangan yang lebih totalitas, makanya Axel Timothy dimainkan. Jadi sebetulnya pergantian pemain dari Coach RD saya bilang sudah bagus. Sedangkan untuk PSM Makassar ketika di sini terlihat pemain sudah banyak kelelahan, lalu perform Adilson yang memang kurang maksimal, ya akhirnya Andi Harjito masuk. Ya, pertanyaannya kenapa Donald Bisa dengan Everton gak dimainkan bersama? Karena memang kedua pemain ini sama-sama bagus untuk menahan bola, ya, atau memberikan end passing kepada pemain depan maupun sayap. Makanya kalau saya bilang ketika Everton dengan Donald Bisa bermain bersama, justru nanti penyerangan PSM Makassar akan sedikit buntu. Karena PSM Makassar membutuhkan pemain depan yang mencari ruang kosong ya, atau gerakan tanpa bola yang aktif. Jadi ini bukan komposisi pemain dari Donald Bisa maupun Everton. Kecuali kalau PSM Makassar keadaan tertinggal, itu mungkin saja bisa dimainkan bersama Everton dengan Donald Bisa. Ya, ini menurut dari analisa saya sendiri. Jadi pertanyaannya kenapa Everton dengan Donald Bisa kok jarang diberikan permainan bersama gitu ya, line up bersama. Ya ini saya kira karena kedua pemain ini bukan tipikal pemain yang mencari ruang kosong atau aktif melakukan pergerakan. Ya, jadi Adilson diganti oleh Andi Harjito, lalu Donald Bisa masuk menggantikan Everton. Ya, jadi sebetulnya sistem permainan PSM Makassar ini kalau saya bilang Tavares nggak bermain bertahan ya, karena menggantikan pemainnya sesuai dari posisinya mereka masing-masing, nggak bermain bertahan sama sekali. Ya, Erwin Kutawa juga yang mengalami sedikit kram ya di situ, ya diganti oleh Tetan. Jadi memang nggak ada terlalu banyak melakukan perubahan posisi lah untuk PSM Makassar ketika banyak keserang oleh Barito. Dan justru di sini akhirnya PSM Makassar yang kembali lagi bisa menciptakan gol ya, itu gol kill the game kalau kata komentator dari video.com tadi ya. Kalau Rashid Bakri yang masuk menjadi pemain pengganti menggantikan Kenzo Nambu, yaitu berhasil menciptakan gol assist dari Donald Bisa. Jadi Donald Bisa walaupun nggak terlalu banyak untuk bermain, tapi ya memang visi permainan Donald Bisa ini bagus ya. Jadi akhirnya PSM Makassar bisa unggul 2-0. Jadi kesimpulan saya untuk pertandingan kali ini, PSM Makassar ya tentunya dengan pemain yang nggak terlalu bisa full team, Duo Sayuri nggak bermain, Yuran nggak bermain, Pluim nggak bermain. Selama PSM Makassar tetap bisa mengandalkan sistem permainan, ya saya kira masih oke, nggak ada masalah. Pemain yang diturunkan dari starting line up di pertandingan kali ini juga sebetulnya juga bagus semua. Ya, Zaki bermain bagus, Ananda Rehan juga oke di babak kedua untuk menahan serangan dari Murilo Mendes ya, membantu Erwin Kutawa. Rizky Eka juga bermain cukup bagus, ada peluang lagi di babak kedua yang cukup emas ya. Di babak pertama ada Zaki yang kena tiang. Jadi sebetulnya sistem permainan PSM Makassar ini saya bilang sudah cukup bagus. Hanya mungkin evaluasinya sedikit, yaitu di posisinya Saifuddin Tahar ketika mendapatkan pressing dari pemain Barito. Itu berapa kali sulit untuk keluar dari pressingnya pemain Barito. Ya, sama seperti Barito Putra juga di posisinya Hasim Kipui. Jadi ketika PSM Makassar lebih banyak untuk Adilson atau Everton ya, untuk melakukan pressing sedikit ke pertahanan Barito, yaitu Hasim Kipui seringkali melakukan passing-passing yang juga nggak efektif. Ini membuktikan kalau posisi dari Hasim Kipui juga nggak bisa keluar dari tekanan. Paling ini aja evaluasi sedikit. Overall sudah bagus. Pergantian pemain dari PSM Makassar cukup bagus.
Lalu starting line up dari Tavares juga cukup bagus ya. Lalu untuk Barito Putra saya bilang Coach RD juga cukup bagus. Berapa kali menggantikan pemain di babak kedua, ya memang terlihat pemain ini yang nggak efektif untuk menjalankan sistem. Ya, jadi memang untuk kesimpulan saya untuk Barito Putra sudah bermain cukup bagus. Hanya saja gerakan tanpa bola ini masih sedikit atau minim. Ya, Murilo Mendes juga lebih banyak untuk melakukan skill individu tanpa memberikan passing cepat ke Mike Ott yang sudah bermain di babak kedua ataupun dengan Makan Konate. Ya ini kalau boleh saya bilang pertahanan PSM Makassar sudah cukup mudah untuk membaca penyerangan-penyerangan dari Barito Putra. Paling ini aja ya masalah tempo permainan dari Barito Putra yang saya bilang justru lebih banyak membawa bola daripada cepat memberikan passing-passing pendek. Ini kesimpulan saya. Jadi permainan dari Barito Putra mudah dikonter oleh pertahanan dari PSM Makassar. Ya, jadi untuk PSM Makassar selamat kalian mendapatkan 3 poin. Pertandingan yang cukup luar biasa menurut saya. Ini kemenangan yang juga cukup luar biasa karena bertemu dengan tim Barito Putra yang notabene sekarang berada di segmen papan atas. Secara materi pemain juga nggak ada masalah ya. Intinya pemain intinya bisa bermain semua. Sedangkan PSM Makassar harus berputar otak dari Tavares. Karena banyak pemain inti yang nggak bisa bermain, tapi karena sistemnya bisa berjalan, ya PSM Makassar layak mendapatkan 3 poin. Lalu untuk Barito Putra saya bilang tetap semangat karena pertandingan kali ini juga cukup luar biasa, cukup bagus. Perjuangan dari para pemain Barito Putra juga cukup bagus, pergantian pemain dari Coach RD juga cukup bagus. Hanya saja memang tempo passing yang menurut saya cukup lambat. Jadi ini sirkulasi bola dari Barito Putra ini mudah dikonter oleh PSM Makassar ya, jadi pemain Barito Putra lebih disudutkan bermain dari sektor sayap bukan dari sektor tengah. Jadi variasi serangan dari Barito lebih terlihat dari sektor sayap bukan di sektor tengah ya. Jadi inilah alasannya kenapa permainan Barito Putra justru banyak dikonter oleh pertahanan PSM Makassar. Ini paling ya yang bisa menjadi evaluasi oleh Coach RD kalau bertemu dengan tim yang permainannya seperti PSM Makassar. Ya, jadi ini aja. Terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya. See you.